Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Jumpa lagi kita pada hari ini, dan saya berharap semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia. Dan bagi kawan-kawan yang mungkin pada saat ini sedang kurang sehat, saya juga mendoakan semoga lekas sembuh. Dan bagi kawan-kawan yang juga sedang beraktivitas di dalam mengais rezeki, semoga mendapat kelimpahan rezeki. Amin ya robbal alamin. Baik kawan-kawan semua, kali ini kembali kita akan mendengarkan suatu cerita yang berasal dari Pulau Belitung, yaitu yang berjudul Antu Sebaya. Baik kawan-kawan semua, sebelum kita lanjutkan dengan cerita ini, saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang telah mendukung channel ini, yang telah subscribe juga terima kasih, yang sudah berkomen secara bijaksana juga terima kasih. Bagi yang belum subscribe, kami persilahkan untuk subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika saya mengupload video terbaru ataupun cerita terbaru, kawan-kawanlah yang pertama kali mendapatkan informasi tentang video tersebut. Baik kawan-kawan semua, selamat menyimak dan mendengarkan cerita ini hingga selesai. Cerita berawal ketika di akhir tahun 90-an, dan pada masa itu adalah masa-masanya krisis moneter yang terjadi di Indonesia. Tetapi tidak halnya dengan yang ada di Pulau Belitung. Pada saat itu harga timah sangatlah melambung tinggi, dan itu membuat perekonomian masyarakat Belitung sangat bergairah, terutama di daerah perkampungan ataupun di desa-desa yang ada di Pulau Belitung. Di samping harga timah yang cukup tinggi pada waktu itu, harga lada pun, atau dengan bahasa lokal adalah sahang, itu juga membuat masyarakat Belitung tidak begitu berpengaruh terhadap krisis moneter. Terutama bagi mereka yang berprofesi sebagai penambang timah maupun sebagai petani lada, soal keuangan pada waktu itu bukanlah menjadi persoalan, dan krisis moneter tidak berpengaruh banyak terhadap mereka. Pada suatu hari yang cerah, tepatnya sekitar pukul 7 pagi, 3 orang pemuda kampung sudah berada di lokasi penambangan timah yang mereka kerjakan tentunya secara sederhana dengan alat yang sederhana, tetapi yang jelas hasil yang mereka dapatkan dalam seminggu terakhir ini sangatlah membuat mereka bergairah untuk terus menambang dan menambang. 3 pemuda tersebut adalah Herman, Sumarlan, dan Edi. Dan sebagai ketua ataupun katakanlah yang memiliki modal terhadap tambang tersebut adalah bernama Herman. Lokasi penambangan yang mereka lakukan adalah sangatlah jauh dari perkampungan, dan itu pun dengan risiko jalan yang sangat jelek sekali. Jalan terjal dan berliku, dan kemudian juga terkadang mempunyai rintangan tersendiri. Tetapi demi mendapatkan pundi-pundi rupiah dari hasil jual timah, hal-hal seperti itu tidak terlalu mereka pikirkan. Yang jelas hari itu mereka bertiga sudah siap dengan aktivitas tambang yang mereka lakukan secara bersama-sama, dan hal itu membuat mereka tetap semangat, tetap solid. Yang terpenting adalah hasil akhirnya nanti yang akan mereka jual, dan itu sangat banyak untuk menghasilkan uang. Deru mesin yang mereka gunakan adalah sebuah pertanda bahwa aktivitas tambang sudah dimulai. Semprotan air pada tanah membuat
satu demi satu bongkahan batu berguguran, dan semua dihanyutkan kepada satu tempat yang bernama Kapu-Kapu. Dari kapu-kapu tersebut kemudian ada sejenis pipa yang menyedot tanah, lumpur, dan air menjadi satu, dan kemudian juga dialirkan kepada satu wadah yang bernama kan, orang nyebutnya. Ya, kan adalah sejenis wadah penampungan dari sistem penyaringan, di mana akan terpisah antara timah, pasir, dan lumpur, dan kemudian yang tersisa hanyalah timah. Kemudian air, lumpur, dan pasir akan terbuang ke suatu tempat tertentu. Sengatan terik matahari ketika waktu telah beranjak menuju ke siang hari tidak mereka pedulikan. Bahkan wajah yang penuh dengan lumpur dan tubuh mereka yang berlepotan dengan lumpur juga tidak mereka hiraukan, karena begitu benar mereka melihat tempat penampungan timah telah penuh dengan timah semua. Lalu kemudian timah-timah tersebut mereka masukkan ke dalam kantong ataupun sejenis karung plastik yang sudah mereka sediakan. Herman dan kawan-kawannya bergembira semua. Dalam teriakan mereka menyebut mampau, yang artinya berlimpah. Lalu kemudian Herman dan kawan-kawan juga beristirahat untuk membuka sangu yang telah mereka bawa dari rumah masing-masing. Herman, Sumarlan, dan Edi sambil makan mereka juga sempat berbincang-bincang tentang rencana ini dan itu, termasuk juga rencana untuk ke kafe nanti malam demi menemui pujaan hatinya, yaitu mereka yang berada di kafe tersebut yang biasa orang sebut dengan kerepe. Selain istilah kerepe, orang juga sering menyebutnya dengan kacang Bogor dan lain-lain. Tetapi dari hasil pemikiran Herman sebagai yang mempunyai tambang tersebut, dan kemudian disampaikan kepada teman-temannya bahwa mereka di hari itu tidak pulang dulu, alias bermalam di daerah penambangan tersebut. Akhirnya menjelang sore hari, aktivitas menambang pun mereka hentikan. Suara deru mesin yang berisik telah berubah menjadi senyap, dan mereka juga sudah mempersiapkan kayu bakar untuk mereka gunakan sebagai api unggun dan penerangan untuk mereka bermalam di tempat itu. Tetapi menjelang maghrib mereka baru sadar bahwa nanti malam mau makan apa. Apalagi persediaan rokok juga sudah habis, sehingga mereka memutuskan untuk membeli ke perkampungan terdekat. Sumarlan yang mendapatkan tugas untuk membeli mie instan dan rokok ke perkampungan terdekat tersebut merasa keberatan jika dia hanya pergi seorang diri. Maka diputuskanlah bahwa yang menemani adalah Herman. Sedangkan Edi walaupun dengan berat hati akhirnya harus terpaksa menunggu di tenda tempat mereka akan bermalam di sekitar penambangan tersebut. Herman dan Sumarlan dengan mengendarai motornya masing-masing, yang artinya mereka menggunakan dua motor, dengan pertimbangan bahwa jika ada salah satu motor yang rusak, maka berarti masih ada motor yang lain yang bisa digunakan. Suara mesin motor yang digunakan Herman dan Sumarlan pelan tapi pasti lambat laun telah menghilang di telan kegelapan malam di dalam hutan yang sunyi dan sepi. Sementara Edi yang berada di tenda hanya duduk diam seribu bahasa sambil memandang api unggun dengan lamunan dan hayalannya. Dalam suasana yang hening, sepi dan senyap,
Tiba-tiba saja Edi mendengar seperti ada orang yang menyemburkan pasir ke dalam hutan. Seketika itu pula Edi menoleh ke arah sumber suara, tetapi dia tidak bisa melihat apapun, dan memang tidak ada apapun. Belum selesai Edi berpikir tentang ada apa, tiba-tiba saja pepohonan yang ada sekitar situ bergoyang seperti ada yang mengguncangkannya, dan itu membuat Edi merasa ketakutan. Wajahnya pucat dan bulu kuduknya merinding, dan Edi mengeluarkan keringat dingin. Suara pohon yang seperti diguncangkan tiba-tiba saja berhenti dan berubah menjadi sebuah langkah-langkah besar yang membuat Edi semakin ketakutan. Semakin lama semakin mendekat suara itu. Langkahnya begitu jelas. Buah, buah. Dan begitu Edi melihat, ada sosok yang tinggi besar tanpa kepala. Melihat hal itu, Edi berteriak kencang, tetapi siapa yang peduli karena memang tidak ada yang mendengar. Dan yang lebih menakutkan lagi adalah ketika Edi melihat ke arah api unggun, kepala tanpa tubuh sedang mengambang di atas api. Wajahnya begitu menyeramkan dan matanya yang merah menatap tajam ke arah Edi, dan giginya menyeringai dengan gigi-gigi yang runcing. Melihat Edi yang ketakutan, kepala itu pun kemudian tertawa terbahak-bahak. Menghadapi suasana seperti itu, situasi seperti itu, Edi pun tidak kuat dan kemudian pingsan. Sementara di tempat lain, Herman dan Sumarlan telah tiba di satu warung, dan setelah mereka membeli segala apa yang menjadi keperluan seperti mie instan, rokok, dan lain-lain, akhirnya mereka pun memutuskan untuk segera kembali menuju ke tempat di mana Edi berada, yaitu di tempat mereka menambang timah. Tetapi baru beberapa ratus meter mereka meninggalkan warung, di tengah jalan mereka berpapasan dengan dua orang gadis cantik yang itu mereka kenal. Dan dua gadis itu adalah langganan mereka sebagai wanita penghibur yang ada di kafe di mana Herman dan Sumarlan sering berkunjung. Dengan mengenakan pakaian yang begitu seksi, Herman dan Sumarlan menghentikan kendaraannya, dan setelah berbasa-basi, akhirnya kedua gadis itu sepakat untuk mengikuti Herman dan Sumarlan ke daerah penambangan timah. Sebab mereka tahu bahwa Herman mempunyai banyak duit. Pikiran-pikiran kotor dari Herman dan Sumarlan serta hayalan-hayalan liar yang mereka fantasikan telah membuat mereka begitu bergairah dengan membonceng dua orang cewek yang tentunya akan menjadi penghangat bagi malam yang dingin. Apalagi selama dalam perjalanan, baik gadis yang dibonceng oleh Herman maupun yang dibonceng oleh Sumarlan, gadis itu memeluk erat dan merapatkan tubuhnya kepada Herman dan Sumarlan. Singkat cerita, akhirnya Herman dan Sumarlan yang membawa kedua gadis itu pun tiba di lokasi di mana Edi berada. Setelah Herman dan Sumarlan dengan membawa pasangan masing-masing mendekat ke arah Edi, mereka heran. Edi sepertinya sedang tertidur dan tidak mendengarkan kehadiran mereka. Tetapi setelah Herman dan Sumarlan mengguncangkan tubuh Edi, barulah Edi terbangun. Edi yang baru saja membuka matanya, tiba-tiba saja berteriak kencang melihat dua gadis yang ada di sisi Herman dan Sumarlan.
Melihat reaksi Edi seperti itu, Herman dan Sumarlan merasa terheran-heran dan mereka penasaran. Dan begitu melihat gadis yang mereka bawa, ternyata wajahnya hancur, penuh koreng, nanah, dan darah. Dan itu adalah sesuatu yang sangat menyeramkan dan menjijikkan sekali. Dan tidak hanya sampai di situ saja, gadis-gadis tadi telah mengeluarkan taringnya dan kemudian juga dengan kuku-kukunya yang tajam seperti ingin mencekik Herman dan Sumarlan serta Edi. Ketiganya ingin berteriak, tetapi sepertinya lidah-lidah mereka keluh dan ingin beranjak dan berlari dari tempat itu, tetapi juga sepertinya kaki-kaki mereka seperti terpaku. Dan akhirnya Herman, Sumarlan, dan Edi, ketiganya pun pingsan secara bersamaan. Keesokan paginya, setelah matahari menyinari bumi, barulah ketiga sahabat tersebut terjaga dari siuman dan tidur panjang dalam rasa yang mencekam. Wajah dan sosok yang menakutkan yang mereka lihat tadi malam pun sudah tidak nampak lagi, dan itu membuat mereka sedikit lega. Lalu seketika itu pula mereka memutuskan untuk segera meninggalkan tempat itu. Tetapi ada hal yang aneh terjadi ketika mereka memeriksa karung-karung yang berisi timah yang akan mereka bawa pulang segera. Ternyata telah berubah menjadi isian pasir-pasir saja. Melihat hal itu, hati mereka kecewa, sedih, takut bercampur menjadi satu. Berhadapan dengan situasi seperti itu, tanpa pikir panjang lagi, mereka pun segera meninggalkan tempat yang menyeramkan dan menakutkan itu. Tak peduli apa yang tertinggal di lokasi mereka menambang seperti mesin dan lain-lain, tetap mereka tinggalkan. Dan yang terpenting adalah mereka harus keluar secepat mungkin dari keadaan dan suasana seperti itu. Pengalaman horor yang mereka alami bertiga adalah merupakan suatu yang tidak akan mungkin terlupakan bagi kehidupan mereka, dan itu telah diceritakan kepada kami. Nama, tempat, dan lain-lain yang kami samarkan agar tidak ada yang tersinggung dengan kejadian yang telah kami ceritakan dalam cerita misteri kali ini. Baik, demikianlah kawan-kawan semua cerita misteri yang kami perdengarkan ataupun kami ceritakan kepada kawan-kawan semua, dan semoga apa yang telah kita simak bersama, semoga ada hikmah yang bisa kita petik untuk menjadi sebuah pelajaran bagi kehidupan kita. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan bahagia. Long Big Channel. Thank you.